yang memang kita kasihi, kita sayangi, relasi kita juga. Penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan menjadi masalah bagi setiap keluarga. Ya, ini bukan situasi yang mudah bagi siapapun, khususnya bagi orang tua dan juga bagi anak-anak. Ini bukan sesuatu hal yang gampang tentunya. Ini sebuah ilustrasi gambar yang mungkin juga bisa menggambarkan keadaan sekarang ya. Ketika seorang ibu melihat anaknya, kok ini bawa tas mau keluar rumah, mau ngapain nih anak ini, gitu ya. Ibunya bertanya, mau kemana lagi? Belajar di rumah, kata ibunya kepada anak ini. Kemudian anaknya ini bilang sama ibunya, mau ke rumah bu guru, emak ngajarnya marah-marah mulu, katanya. Nah, ternyata ini bukan situasi yang gampang ya, ketika anak harus belajar dari rumah, mungkin juga ada orang tua juga yang harus belajar harus bekerja dari rumah. Ini bukan sesuatu hal yang mudah tentunya. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita orang tua ini selalu minta kepada anak agar jangan main gadget terus, gitu ya. Begitu anak agak terlalu lama main gadgetnya, kita langsung kasih peringatan, gitu ya, atau marahin dia. Tapi semasa pandemi balik nih, gitu ya. Orang tua bilang jangan meleng dari layar, itu ibu guru lagi nerangin. Sementara anaknya udah boring ya, udah bosen, udah capek, gitu ya. Udah nggak nyaman, harus melihat gadget terus. Ya, terjadi begitu banyak perubahan ya Bapak Ibu sekalian pada saat pandemi ini, gitu ya. Jadi COVID-19 ini jelas memberikan suatu stresor psikososial bagi kehidupan setiap orang. Ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab. Yang pertama, pandemi itu sendiri. Masalah kesehatan, kasus yang terus-menerus meningkat, angka kematian yang juga selalu ada setiap harinya. Benar, kita sudah divaksin sebagian ya, gitu. Tapi ternyata itu tidak melindungi kita juga ya dari COVID-19 ini. Berkaca dari kasus di India, gitu ya, kasusnya jadi meningkat sangat pesat karena orang-orang melupakan protokol kesehatan setelah divaksin pada waktu itu. Euforia yang berujung kepada suatu hal yang jadi lebih serius ya. Kemudian juga kita menghadapi yang namanya infodemi, Bapak Ibu sekalian. Apa ini infodemi? Adalah ketika kita hampir setiap hari itu menerima, membaca, mendengar, menyaksikan, menonton berita-berita tentang COVID ini yang berbahaya, mengancam, gitu ya, yang berlebihan, gitu. Sehingga ini memberikan dampak nih terhadap kondisi psikologis ataupun kejiwaan kita. Ada aja berita yang kita dengar, ada jemaat yang positif, konfirmasi, ada yang meninggal, ada keluarga yang begini, begitu. Nah, berbagai berita-berita yang menakutkan, mengancam, berbahaya itu, kalau kita terpapar dengan itu semua setiap hari dan terus-menerus, akan memberikan dampak pada kelelahan di dalam saraf otak kita dan bisa berujung pada stres, masalah, dan gangguan jiwa tentunya. Kemudian yang ketiga, suatu kebijakan dari pemerintah kita harus stay at home, ada study from home, working from home, kita harus jaga jarak katanya, nggak boleh berkunjung ke orang-orang yang kita kasihi, nggak bisa ketemu dengan relasi, anak-anak nggak bisa kumpul dengan temannya, nggak bisa main. Ya, ini semua memberikan suatu dampak stresor psikososial. Ada suatu trauma psikologis yang kemudian terjadi. Yang terakhir di keluarga ya, perubahan situasi yang ada di keluarga ternyata tidak gampang disikapi juga. Saya di tempat praktek saat ini banyak sekali mendapatkan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu yang punya problem psikologis gitu ya, yang sudah mulai ada kecemasan, ansietas, depresi, dan gangguan mood lainnya itu yang disebabkan secara langsung nih oleh adanya COVID-19 ini. Nggak bisa ketemu, kumpul di sekolah, di kampus, nggak bisa belajar bersama, banyak sekali yang kemudian terjadi. Belum lagi masalah ekonomi ya, masalah pekerjaan. Ya, ini bukan situasi yang gampang, sehingga kita bisa simpulkan bahwa COVID-19 ya benar ini memberikan suatu stresor psikososial bagi kehidupan setiap orang. Ini ada sebuah ilustrasi komik sederhana yang ingin saya gambarkan dulu untuk lebih melihat keadaan COVID-19 ini terhadap dampaknya terhadap kesehatan jiwa. Ada seorang ibu namanya Ibu Santi, dia ibu rumah tangga nih, lagi ngobrol waktu lagi di dapur dengan temennya via telepon. Temennya bilang, katanya ibu rumah tangga itu gampang depresi loh, kamu jaga diri baik-baik ya. Baru si Ibu Santi ini berpikir, depresi, apa benar seperti itu ya?
kayaknya kok memang aku ngerasa ada sesuatu yang beda nih sejak pandemi ini. Nah, kemudian kita lihat nih, Ibu Santi ini adalah ibu rumah tangga yang ngurus pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci baju, ngurusin anak, bersihin rumah. Nah, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan, dan ternyata itu semua jadi bertambah banyak ya ketika pandemi ini. Dan ini menimbulkan dampak yang kurang nyaman ini bagi Ibu Santi ini, mulai muncul kelelahan, bahkan mulai muncul tidak semangat, rasa putus asa, ingin menyerah. Nah, ada suatu perubahan yang terjadi pada kondisi psikis dari Ibu Santi ini. Suatu hari di meja makan, lagi ngobrol-ngobrol, suaminya bilang, "Loh, Mama, ini kok supnya manis lagi, Ma? Mama kayaknya sudah mulai lupa-lupa nih bikin resep." Wah, suaminya notice ya bahwa ini istrinya nih kok udah mulai kurang fokus nih, kurang konsentrasi, dan kayaknya kok agak lesu gitu ya. Ini yang diperhatikan oleh suaminya, sehingga dia memerintahkan nih anaknya untuk membantuin ibunya. "Kamu bantuin ibu ya, Nak ya, kalau lagi di rumah aja." "Siap, Kapten," kata anaknya. Dan si Bu Santi ini pun senang ya, ada support system dari keluarga seperti ini. Tetapi ternyata keadaan tidak mudah untuk disesuaikan gitu ya. Suatu hari dia masak air nih, airnya sudah matang, udah diingetin sama anaknya, tapi dia kehilangan fokus di sini. Dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, pikiran dan perasaannya terasa berat, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang dirinya. Akhirnya anaknya mengambil inisiatif untuk coba mematikan kompor tersebut, tapi ternyata karena lantainya licin habis dipel, anaknya terjatuh dan terluka. Nah, ini menjadi suatu hal yang paling berat Ibu Santi rasakan. Dia merasa tidak berguna, dia putus asa, bahkan punya keinginan untuk mengakhiri hidup ya. Kemudian dia sadar bahwa dia nggak boleh begini saja. Dia coba searching nih di googling ya, di Google. Dia googling, dia lihat, oh iya ya ternyata memang benar ya di masa pandemi ini ibu rumah tangga ini cukup rentan ya terkena yang namanya depresi. Kemudian dia coba mencari tahu nih informasinya bahwa ada pertolongan profesional yang bisa membantu dia supaya dia bisa terlepas dari keadaan ini. Tapi dia mikir-mikir, aduh mau psikolog, psikiater, ini aku kan bukan gangguan jiwa yang gimana, aku masih bisa berpikir kok, nanti dikirain orang gimana. Tapi akhirnya dia memutuskan, aku harus berubah, ya, aku harus bisa mencari pertolongan. Dia datanglah ke fasilitas kesehatan, dia bertemu dengan profesional kesehatan di sana, dan ternyata dia mendapatkan pengobatan, mendapatkan psikoterapi, merubah mindset, pola pikirnya, dan itu semua bisa membuat dia lebih baik. Dia melakukan ini demi suaminya, demi anak-anaknya, dan demi dirinya sendiri. Apa yang dialami oleh Ibu Santi, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu kondisi yang kita sebut depresi. Ada suasana hati yang buruk, kehilangan fokus, konsentrasi, memori, jadi gampang lupa. Kondisi fisik yang terasa nyeri di beberapa organ tubuh, nyeri ulu hati, lambung, kepala, sering ngelamun, mulai kewalahan ya mengurus pekerjaan rumah tangga, gampang putus asa, mulai merasa diri tidak berguna, sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup atau self-harm, ingin menyakiti diri sendiri. Ini kondisi depresi, yaitu penyakit medis. Dan kami menemukan banyak sekali ini terjadi di masa pandemi ini. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu membuat suatu survei, yaitu swaperiksa masalah psikologis secara online, dan dalam 5 bulan terakhir, ini datanya bulan November ya, gitu ya, di 5 bulan terakhir pandemi ini di Indonesia itu ternyata 64,8% itu masyarakat sudah mengalami masalah psikologis, dan yang paling banyak adalah perempuan, lebih dari 70%. Masalah kesehatan jiwa apa yang muncul? Yang pertama adalah gangguan yang kita sebut gangguan cemas atau ansietas. Kemudian ada gangguan depresi, dan ada trauma psikologis. Yang paling banyak tuh umur 17-29 tahun dan di atas 60 tahun. Dan kami juga mendapatkan di sini, gitu ya. Sebentar ya. Sinyalnya. Sebentar. Mohon maaf, Dokter Lahargo, suaranya terputus-putus, Dok. Oh iya, ini sinyalnya kayaknya kurang pas. Saya coba stop share dulu ya.
Siap, dok. Suara saya sudah kedengaran? Sudah, dokter. Oke, ya. Di Bogor agak mendung ini, Dokter Nahum, jadi sinyal mungkin agak terganggu. Semoga bisa lebih lancar. Amin. Tidak apa-apa, dok. Ya, ini tadi masalah psikologis yang kami dapatkan nih dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Itu ada 64,8% itu masyarakat yang sudah mengalami masalah psikologis, dan angka kecemasan, depresi, dan trauma psikologis ini yang memegang peranan paling besar, paling banyak, gitu ya. Dan kami melihat juga bahwa 1 dari 5 orang dari masyarakat Indonesia yang mengisi swaperiksa ini itu sudah mulai berpikir bahwa tidak ada lagi harapan, mulai berpikir ingin menyakiti diri sendiri, mulai berpikir ingin mati saja. Dan 15% dari mereka yang memikirkan tentang kematian itu memikirkannya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, ini adalah potret kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang secara objektif kami berusaha dapatkan. Bisa jadi masalah psikologis ini kita sendiri yang mengalaminya, bisa jadi ada anggota keluarga kita yang mengalaminya, atau anggota jemaat, ataupun keluarga, ataupun tetangga dan masyarakat. Ya, Lembaga Kesehatan Dunia WHO itu juga melihat bahwa ternyata di tengah pandemi ini anak dan remaja itu cukup banyak ya yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa seperti apa yang mereka sering alami itu kasus bullying, ini juga cukup tinggi, adiksi game dan internet. Nah, ini juga cukup mengganggu ya. Ada gangguan emosional, cemas, depresi, frustasi, marah, kemudian gangguan pola makan, kemudian ada gangguan yang kita sebut psikosis, yaitu adalah ketika seseorang sulit membedakan mana yang nyata dan tidak nyata, muncul halusinasi, dengar ada suara-suara bisikan yang berkomentar, melihat ada bayangan-bayangan, merasa dikejar-kejar oleh orang lain. Nah, ini namanya gangguan psikosis. Kemudian ada perilaku menyakiti diri sendiri atau self-harm, dan pikiran-pikiran ataupun tindakan untuk mengakhiri hidup atau suicide. Dan juga adalah narkoba. Nah, ternyata anak dan remaja juga cukup rentan ya terhadap masalah kesehatan jiwa di tengah pandemi ini. Sekarang coba kita lihat seperti apa sih masalah yang kita alami ini. Setiap orang jelas memiliki masalah, dan seringkali itu bisa berujung pada stres ya. Jadi masalah ketika kita menghadapi krisis seperti pandemi ini kita sebut sebagai stresor psikososial. Jadi munculnya ada rasa cemas, khawatir, bingung, sedih. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu sekalian. Itu hal yang alamiah sekali ketika kita menghadapi suatu masalah. Yang penting jangan berlebihan dan jangan juga berkepanjangan. Jangan sampai stres yang kita alami itu menimbulkan dampak pada performa kita sehari-hari dalam pekerjaan, dalam relasi dengan orang lain. Jadi, it's okay to not be okay pada satu waktu kehidupan kita. Nggak apa-apa kok kalau sewaktu-waktu kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman, stres, cemas, khawatir, marah, gitu ya, emosi, itu adalah hal yang wajar dan alamiah. Nah, stres ini, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu proses yang terjadi di dalam otak kita nih. Nah, ini ada otak bagian depan, gitu ya. Ini namanya prefrontal cortex. Dia tugasnya apa nih otak depan kita ini? Dia tugasnya adalah menganalisa setiap situasi yang ditangkap oleh panca indera kita. Kalau kita sering melihat, mendengar, menyaksikan, membaca segala sesuatu yang sifatnya berbahaya, menyeramkan, menakutkan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah. Ini namanya amigdala. Ini pusat emosi kita. Maka dia akan menghasilkan suatu hormon yang kita sebut hormon kortisol. Bapak Ibu sekalian, kortisol ini adalah hormon stres yang ketika dia didistribusikan ke organ tubuh kita, maka dia akan menyebabkan sensasi yang tidak nyaman. Contohnya, jantung kita jadi berdetak lebih kencang, nafas kita menjadi pendek dan berat, asam lambung menjadi naik sehingga kita jadinya mual, muntah, dan juga diare. Kemudian kulit kita jadi kemerahan, otot kita jadi tegang sehingga kita gelisah, nggak bisa tidur, kepala terasa berat. Padahal ketika dilakukan pemeriksaan secara fisik, laboratorium, ataupun penunjang lainnya,
tidak didapatkan adanya suatu masalah yang berarti. Nah, inilah yang kita sebut reaksi psikosomatik. Problemnya bukan di organ tubuh kita, tapi problemnya di mana? Pikiran dan perasaan kita. Stres yang tidak bisa kita kelola dengan baik, itulah yang menyebabkan munculnya berbagai gangguan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang itu ketika menghadapi stres dalam hidupnya ada 3 respon yang bisa dia berikan. Yang pertama dia fight, dia lawan, dia hadapi, tapi kadang-kadang juga berlebihan ya, jadi emosi, jadi marah, ada agresivitas. Ada juga orang yang flight, lari, bersembunyi, nggak berani dia menghadapi situasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada orang freeze, kalau ada stres tuh dia diem gitu ya, bengong, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah respon terhadap stres. Kemudian ketika seseorang ini stres, juga dia mengalami berbagai hal, seperti dia jadi nggak bisa fokus ya terhadap sesuatu hal gitu ya. Pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat dia kerjakan, ini menjadi sulit dan lama dia menyelesaikannya. Orang jadi mudah marah, irritable, sensitif ya, mudah tersinggung, gelisah, nggak bisa duduk tenang, sulit tidur yang kita sebut insomnia, atau malah kebanyakan tidur, hipersomnia. Kemudian merasa sedih dan bersalah, ada rasa khawatir, menangis, badan jadi gampang capek, mudah lelah, kemudian kurang berenergi, mager, malas bergerak jadinya. Dan ada perubahan pada selera makan. Makannya jadi lebih banyak kalau lagi stres, atau sebaliknya nih, makannya jadi nggak selera. Stres juga bisa menyebabkan berbagai sensasi yang nggak nyaman di tubuh kita. Ada sakit kepala, nyeri pundak, leher, punggung, dada, perut, otot-otot juga terasa tegang. Nah, ini adalah dampak-dampak yang bisa disebabkan oleh stres yang tidak bisa dikelola dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, seringkali kita ini menganggap seseorang yang punya stres, masalah kejiwaan, atau gangguan jiwa, gitu ya, kita sering memperlakukannya sebagai sesuatu hal yang berbeda. Padahal sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang terganggu kesehatan jiwanya tidak usah dianggap sebagai suatu hal yang aib atau memalukan. Bukan juga karena dia kurang iman atau juga kurang beribadah orang yang gangguan jiwa itu. Gangguan jiwa adalah penyakit medis yang bisa mengenai siapa saja. Kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Kita sering memperlakukan orang yang sakit jiwa dengan sakit fisik sebagai suatu hal yang berbeda. Contohnya, pada orang yang patah kakinya dengan pada orang yang patah jiwanya. Pada orang yang patah kakinya, ini teman-teman biasanya langsung menghiburnya. Tapi orang yang patah jiwanya, kamu mau lebay nih, cari perhatian aja. Orang yang patah kakinya cepat-cepat disuruh berobat ke IGD, rumah sakit, dokter spesialis, gitu ya. Tetapi orang yang patah jiwanya, ia disuruh bertobat. Orang yang patah kakinya dipaksa untuk istirahat, tapi yang patah jiwanya, ia dipaksa untuk kuat. Orang yang patah kakinya dilarang bekerja keras supaya cepat sembuh. Tetapi orang yang patah jiwanya diperlakukan dengan keras. Katanya supaya sembuh juga. Orang yang patah kakinya teman-teman membantunya. Orang yang patah jiwanya teman-teman merasa membantunya. Memberi semangat, kasih nasihat dengan cepat, Alkitab gitu ya. Seolah-olah itu sudah membantunya. Padahal depresi, gangguan psikotik, bipolar, gangguan cemas adalah penyakit medis yang membutuhkan pertolongan yang spesifik. Orang yang patah kakinya, mereka paham dia cedera. Tapi orang yang patah jiwanya seringkali dianggap manja. Ya, kita sering masih membedakan, memberikan stigma, memberikan diskriminasi pada orang yang punya masalah atau gangguan jiwa. Padahal keduanya adalah merupakan penyakit medis yang bisa dipulihkan, bisa diberikan pertolongan. Karena itulah yang mereka sebenarnya butuhkan. Ini cerita dan gambarnya dari Kurnia Hartawinata, gitu ya, sangat baik sekali bisa menggambarkan bagaimana perbedaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, gangguan jiwa itu banyak dan bisa mengenai siapa saja dalam kehidupan kita. Ada gangguan jiwa yang kita sebut depresi, ketika orang itu murung, sedih selama 2 minggu, tidak bersemangat, energinya drop, gitu ya, kemudian kehilangan fokus, konsentrasi, makan dan tidur terganggu, sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Itu namanya depresi.
Ada lagi gangguan jiwa namanya bipolar. Ini moodnya swing, kadang senang yang berlebihan, kadang sedih yang berlebihan. Jadi moodnya mudah berganti-ganti. Ada lagi gangguan jiwa psikotik, atau kalau sudah lebih dari 1 bulan kita sebutnya skizofrenia. Ini ciri-cirinya ada halusinasi, ada juga delusi. Mendengar suara bisikan yang menyuruh atau berkomentar, merasa dikejar-kejar oleh orang lain, seperti punya kekuatan tertentu, kayak diomongin, dibicarakan, kayak orang lain tuh seperti mentertawakan dirinya. Nah, yang paling banyak juga yang kita sebut namanya gangguan ansietas atau gangguan cemas. Ini ada banyak nih tipenya. Ada gangguan panik atau serangannya kita sebut panic attack, serangan panik. Orang ini seperti terkena serangan jantung, seperti mau mati, jantung berdebar, nafas pendek, sehingga cepat-cepat ke IGD. Tapi udah diperiksa semua, rekam jantung, EKG, CT scan, MRI, normal, nggak ada masalah apa-apa. Ada gangguan ansietas menyeluruh. Dari pagi sampai malam bawaannya cemas terus, meskipun nggak terlalu berat. Ada lagi fobia. Nah, fobia ini ketakutan terhadap objek atau situasi tertentu. Takut ketinggian, takut naik pesawat, takut jarum suntik. Nah, lagi musim vaksin ya, kita lihat sering banyak video-video ya, yang orang ketakutan disuntik, itu namanya trypanofobia. Ada lagi gangguan obsesi kompulsi. Ini kecemasan yang ditandai dengan perilaku berulang-ulang. Mengunci pintu berulang-ulang, cuci tangan berulang-ulang, menghitung berulang-ulang, menyusun harus rapi sesuai dengan aturannya. Dan yang terakhir adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Nah, ini adalah gangguan jiwa, bisa mengenai siapa aja, dan ini penyakit medis, ini bisa dipulihkan. Bagaimana penanganannya kalau orang terkena gangguan jiwa? Secara penelitian, evidence based gitu ya, bahwa gangguan jiwa itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita terganggu kesehatan jiwa kita? Pertama, jangan lupain, dasarnya adalah pola hidup sehat, Bapak Ibu sekalian. Pastikan makanan kita yang bergizi ya, hindari mecin, penyedap, pengawet, pewarna berlebihan. Jangan ngerokok, jangan ngopi, apalagi alkohol dan narkoba. Ini akan memperburuk kesehatan jiwa kita. Olahraga teratur, jangan lupa, tidur yang cukup. Kemudian ada psikofarmaka atau obat-obatan yang biasa diberikan oleh psikiater untuk memulihkan gangguan jiwa kita. Ada obat antidepresi, anti-ansietas, antipsikotik, dan kalau mood kita nggak stabil, sering marah-marah, itu ada obat mood stabilizer. Nggak usah khawatir ketergantungan atau kecanduan obat ini gitu ya, karena obat ini diberikan secara profesional gitu ya, dan tidak menimbulkan efek samping ataupun ketergantungan. Ada psikoterapi, terapi dengan merubah pikiran atau mindset. Kalau gangguan jiwanya berat sehingga bisa mengganggu fungsinya, ada program yang namanya rehabilitasi psikososial. Ini akan membantu memulihkan kerja dari pasien ini. Dan ada terapi dengan menggunakan alat, itu yang namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Kita berikan stimulasi gelombang elektromagnet di kepalanya, dan tidak menimbulkan efek samping dan nyeri, dan ini akan memperbaiki kondisi psikisnya. Ada lagi neurofeedback, ini adalah suatu alat terapi untuk melatih gelombang otak yang terganggu. Gelombang otak kita ada delta, theta, kemudian alfa, beta. Nah, kalau ada gangguan keseimbangan itu dilatih dengan alat namanya neurofeedback. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir ya, kalau kita punya masalah, gangguan jiwa, segera datang ke profesional kesehatan jiwa. Dan obat-obatan untuk gangguan jiwa ini pun di-cover oleh Jamkesmas ya, oleh BPJS, gitu. Jadi gratis. Ya, sekarang kita coba lihat bagaimana cara kita mengatasi nih berbagai problem psikis sebelum itu menjadi suatu gangguan jiwa yang berat gitu ya. Yang pertama, saya bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 7, mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi fokusnya di sini adalah gimana kita menguasai diri kita. Artinya ada suatu skill, ada suatu keterampilan yang perlu kita kuasai, supaya kita bisa jadi tenang. Nah, waktu kita sudah tenang, disitulah kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kuasai diri dan jadilah tenang. When you cannot control what's happening, control the way you respond. For that is where your power is. Kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita.
tapi ada satu yang bisa kita kontrol dan kendalikan, yaitu adalah pikiran, sikap, perilaku kita, diri kita sendiri, respon kita terhadap keadaan. Jadi, yang pertama mesti kita lakukan, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu kata-kata kita, batasan kita, tanggapan, pikiran, perasaan, sikap, aksi, ini semua di bawah kontrol kita 100%. Nah, coba kita lihat apa yang nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan cuaca, penyakit, pendapat, kata-kata orang lain. Kita nggak bisa lagi mengontrol masa lalu kita, kesalahan orang lain. Itu semua di luar diri kita. Jadi, hilangkan pikiran-pikiran kita yang terlalu berlebihan terhadap hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, ini akan membuat kita menjadi punya kendali ya atas diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah selalu miliki hati yang gembira, Bapak Ibu sekalian. Hati yang gembira adalah obat. Ini sesuai sekali nih gitu ya, ayat firman Tuhan ini dengan perkembangan ilmu kesehatan jiwa gitu ya, bahwa kalau kita gembira itu ada emosi positif yang keluar dari otak kita, itu hormon endorfin. Nah, itu akan meredakan stres yang kita alami dan bahkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi selalu miliki hati yang gembira, cari berbagai aktivitas, usaha, kegiatan untuk membuat kita happy, gembira. Tadi saya mengikuti di awal Bapak Ibu sekalian berbincang-bincang gitu ya, seru sekali gitu ya, meskipun nggak bisa berkumpul, meskipun via Zoom gitu ya, tapi bisa seru bercakap-cakap, rame gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, karena ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita stres dan pada waktu kita tenang, itu ada perbedaannya gitu ya. Pada waktu kita stres, itu sistem saraf yang bekerja itu sebagian besar adalah sistem saraf simpatis. Nah, ini akan meningkatkan denyut jantung kita, tekanan darah kita jadi naik, glukosa darah kita juga jadi tinggi, otot-otot tegang, dan keluar hormon stres sehingga orangnya akan kelihatan lebih tua daripada umurnya. Nah, pada waktu kita rileks, santai, gembira, tenang, itu seluruh organ tubuh kita tadi akan bekerja dengan baik gitu ya, sehingga kita merasakan lebih nyaman dan normal. Jadi ketika kita rileks, karena sistem saraf yang bekerja namanya sistem saraf parasimpatis. Nah, kalau kita menghadapi masalah, Bapak Ibu sekalian, ada strateginya nih. Setiap orang nggak akan bisa terlepas dari masalah. Nah, strategi menghadapi masalah kita singkat namanya 4A. Gitu ya. Yang pertama, bisa nggak nih di-avoid dulu, dihindari. Seringkali kita bisa menghindari masalah ya. Kalau zaman sekarang ini kita kemana-mana nggak pakai masker, itu namanya cari masalah gitu ya. Jadi kita hindari dengan rajin memakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya, supaya terhindar dari virus corona. Yang kedua, alter, merubah beban masalah. Oke, nggak bisa dihindari nih masalah yang saya hadapi, tapi saya bisa kurangi bebannya. Dengan cara apa? Coba kita atur prioritas, coba manajemen waktu kita lebih baik, coba libatkan orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah ini, kemudian delegasikan tugas ke orang lain. Nah, ini merubah beban masalah atau alter namanya. Wah, nggak bisa dirubah, wah nggak bisa dikurangi nih bebannya. Kita lakukan strategi ketiga, yaitu adapt, beradaptasi. Oke, ada masalah, ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, ada suatu hal yang bikin kita tidak nyaman, tapi di sisi lain tetap kita bisa mendapatkan hal yang menggembirakan dan menyenangkan dari pekerjaan itu. Namanya kita beradaptasi itu. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita mendapatkan situasi yang tidak enak ya. Ini strategi yang keempat nih yang kita pakai, yaitu accept, menerima bahwa kita diizinkan Tuhan bukan saja mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesenangan, tapi Tuhan juga mengizinkan kita mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, kegagalan. Itu adalah warna-warni kehidupan kita. Kita accept, kita terima. Dan strategi kita menyelesaikan masalah itu enggak selalu harus satu macam gitu ya. Ada orang kalau ada masalah, ada situasi yang sulit, berat, taunya adalah menangis, masuk kamar, kunci pintu, pergi dari rumah, teriak-teriak misalnya ya. Tetapi kita mencoba mencari alternatif lain dalam kita menyelesaikan masalah. Banyak sekali ternyata hal yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah itu. Kita tinggal mencoba untuk mencari tahunya.
Ya, ini tips dalam menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Coba kita bangun rutinitas yang baru dan konsisten, tidur dan bangun di waktu yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidur jam 10, bangun jam 5, jam 6, lakukan itu secara rutin. Dan jangan terlalu malam tidurnya gitu ya. Ibu-ibu sekarang ini lagi musim apa drakor ya, drama Korea gitu. Nah, ini harus atur ya waktu tidurnya yang stabil, yang seimbang, bangun dan tidurnya. Jaga makanan yang sehat ya Bapak Ibu sekalian, sayur, buah, ikan itu jauh lebih banyak, hindari penyedap dan junk food. Coba belajar hal-hal yang baru nih, meskipun di tengah pandemi ya, ada beberapa orang gitu ya yang coba belajar bahasa baru, editing video, ada yang punya tanaman di rumahnya, piara binatang peliharaan gitu ya. Jadi mencoba hal-hal yang baru, bikin kue gitu itu menyenangkan sekali. Itu juga merupakan tips menjaga kesehatan mental. Rasakan nuansa alam ya, pohon, hewan peliharaan itu akan membantu sekali kita menjadi lebih fresh gitu ya, dan cari dan lakukan aktivitas non digital. Jangan kebanyakan dengan megang gadget, lakukan diet media sosial, lakukan diet gadget, ambil jarak dulu dengan gadget, maka kehidupan kita akan jadi lebih seimbang. Pola hidup sehat tadi ditekankan ya, untuk rokok, kopi gitu ya, hindari penggunaan garam, penggunaan lemak yang berlebihan itu juga dikurangi. Pastikan kita beraktivitas fisik 30 menit sehari, itu akan membuat kondisi fisik dan mental kita juga akan menjadi lebih baik tentunya. Kemudian tidur yang cukup Bapak Ibu, baik itu kuantitas maupun kualitas tidurnya akan juga membuat kita lebih fresh dan kesehatan mental kita terjaga. Dan rubah cara berpikir kita ya. Jadi di zaman pandemi ini banyak orang punya pikiran yang reaktif ya, yang irasional atau kita sebut overthinking. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Kalau ada satu buah gelas yang berisi air dilihat oleh dua orang yang punya perspektif berbeda, maka yang terjadi akan seperti ini. Orang yang pertama melihatnya adalah seperti ini. Gelas saya tadinya kosong. Puji Tuhan, sudah terisi setengah. Dia fokus pada yang terisi setengah. Dan dia merasakan bahagia, senang, gembira. Orang kedua punya perspektif berbeda. Dia melihatnya begini. Ini gelas harusnya penuh. Kenapa ini masih ada setengah yang kosong? Dia fokus pada setengah yang kosong. Sehingga dia menjadi sedih, marah, dan kecewa. Dua orang ini punya perasaan berbeda yang bertolak belakang. Padahal gelas yang dilihat sama. Apa yang membedakannya? Perspektifnya, cara dia berpikir, mindset-nya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga seringkali terpancing ya untuk berpikir negatif. Aduh, kok begini sih? Aduh, kok seperti ini sih? Kenapa Tuhan kasih keadaan begini? Nah, tapi sebenarnya kita bisa saja nih mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kita dapetin di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita pakai nih Bapak Ibu sekalian ketika kita lagi stres, lagi cemas, lagi khawatir gitu ya. Yang pertama adalah yang kita sebut teknik nafas dalam gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh mengikuti ya teknik nafas dalam ini dari video yang akan saya tunjukkan ini gitu ya. Ya, jadi kalau ada breathe in, artinya Bapak Ibu tarik nafas sesuai nanti dengan gambarnya. Kalau ada kata hold, berarti tahan nafasnya. Kalau ada breathe out, berarti buang nafas dari mulut. Tarik nafasnya dari hidung, buang nafasnya dari mulut. Bapak Ibu sekalian boleh melatih ya di tempatnya masing-masing. Ini adalah salah satu teknik nafas dalam yang akan mengurangi stres dan juga kecemasan kita. Kita coba mulai ya, putarkan. Silakan dimulai. Tarik nafas, hold, tahan, buang dari mulut perlahan-lahan. Tahan. Nafas dalam. Tahan. Buang perlahan-lahan dari mulut. Ya, dengan melakukan itu, maka kita akan menjadi lebih rileks, lebih santai, oksigen akan masuk
dengan frekuensi nafas yang baik, dan itu akan membuat kita terhindar dari kecemasan ataupun masalah psikologis lainnya. Teknik yang kedua yang bisa kita pelajari adalah yang kita sebut relaksasi otot progresif ya, atau kita sebut progressive muscle relaxation. Prinsip dari latihan ini adalah mengencangkan dan mengendurkan otot kita. Nah, Bapak Ibu juga boleh melatihnya ya di tempat masing-masing. Kita akan perlihatkan videonya berikut ini. Progressive muscle relaxation is a whole body activity that involves tensing and then relaxing each muscle group sequentially from head to feet. To do this activity, set aside 10 minutes or so at home when it's quiet and you're not likely to be disturbed. Wear loose clothing so that you can move freely around. You can either do this exercise lying down or sitting in a comfortable chair. But if you're sitting, remember, get into proper posture. Sit upright, shoulders relaxed, small of the back, press boleh gently back diikutin into ya the di chair, tempat feet masing-masing flat on Bapak the Ibu floor. sekalian, gitu ya, duduk dengan santai. First, you need to close your eyes and then tighten the muscles in your forehead, mouth and face. Ya, tutup mata dan Take mulut a deep sekencang-kencangnya, breath gitu in ya. and hold Kemudian that tension tahan for a while. perlahan-lahan. Then slowly release it Kendurkan as you take a kembali long, otot-otot di slow breath mata out. dan di mulut kita Don't hold your breath at sampai any kita stage. merasa Take a rileks, few deep santai, breaths. dan tenang. Really concentrate on the breathing in energy and breathing out that tension. Next, focus on your neck and shoulders. Berikutnya, Lift your shoulders, angkat tighten the muscles bahu and kita the ke neck. atas sehingga Take a leher deep breath kita in. dan pundak kita Feel kencang, the gitu ya. tension as Tahan you hold sebentar, that position. Hold it for a few seconds and then slowly kemudian release as you breathe pelan-pelan out. turunkan lagi pundak kita sampai terasa ringan, santai, Now dan focus on your rileks. arms. Hold them out in front of you. Keep them Kemudian slightly tangan bent kita, and gitu clench ya, your fists. kita genggam Tighten those kencang-kencang muscles. jari-jari kita, Keep gitu the ya. tension as you Tahan sebentar, slowly gitu ya, rasakan breathe in ketegangannya. and then slowly Kemudian release. pelan-pelan lepaskan as you kembali breathe out. genggamannya Feel the sampai difference between the jari-jari dan tense tangan and kita relaxed muscles. terasa rileks, Now santai, dan tighten the tenang. muscles in your stomach. Tense the Selanjutnya muscles perut so that kita, your gitu stomach ya. is pulled Tarik back perut kita ke towards your belakang, spine. gitu ya. Feel the Rasain tension ototnya kencang, and then slowly tegang. release it. Kemudian Take a few lemaskan slow deep breaths. pelan-pelan, Then move down to your rileks, legs. santai, tenang. Selanjutnya Push kaki, the balls of ya. your feet into the floor Angkat and raise kaki your ke atas, heels. bertumpu pada Tighten the jari-jari muscles in your kaki. legs and feet as you Tahan slowly sebentar, inhale and then kemudian slowly turunkan release the tension as you breathe pelan-pelan, out. sampai kemudian menapak kembali di lantai. You can repeat Ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu teknik ya yang namanya relaksasi otot progresif. Nah, itu akan membantu kita lebih rileks, lebih santai, dan juga menjadi lebih nyaman ya tentunya. Ya, ini tadi udah kita latih bersama-sama. Nah, kemudian bagian terakhir yang mau saya sampaikan adalah suatu teknik manajemen stres dari WHO. Ini dipakai di seluruh dunia di tengah pandemi ini. Ada teknik yang namanya teknik grounding, melepaskan diri, bertindak sesuai nilai, berbuat baik, dan memberi ruang. Yang pertama adalah suatu teknik yang namanya teknik grounding. Jadi ini teknik manajemen stres. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sedang berada di atas pohon, dan ketika berada di atas pohon, tiba-tiba terjadi badai. Ada angin kencang, ada petir, ada hujan yang lebat. Kalau kita tetap berada di atas pohon, maka kita dalam bahaya. Maka kita bisa jatuh dan terluka. Maka cara paling aman yang membuat kita lebih safe adalah kita segera turun ke bawah, menjejak di tanah. Inilah yang namanya grounding. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita sering juga terjadi yang namanya badai emosi, yaitu ketika pikiran dan perasaan kita berat saat kita mengalami stres, gitu ya. Bisa jadi ini adalah kenangan pahit di masa lalu, bisa jadi ini adalah ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, atau kondisi saat ini ada hal-hal yang tidak nyaman, rasa sedih, kecewa, cemas. Nah, inilah yang kita sebut badai emosi, saat pikiran dan perasaan kita terasa berat. Pada waktu muncul badai emosi gini, tentunya ini akan mengganggu keseharian kita.
maka lakukan juga yang namanya teknik grounding. Teknik grounding artinya kita mulai fokus pada keadaan sekeliling kita dan melepaskan pikiran dan perasaan yang berat itu. Yang pertama, coba ketahui dulu apa yang kita rasain. Oh, saya lagi cemas. Oh, saya lagi keinget masa lalu. Oh, saya takut terhadap masa depan. Gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, atur pernapasan seperti teknik nafas dalam seperti tadi. Kemudian perlahan-lahan letakkan telapak kaki di lantai, gitu ya. Kemudian rentangkan tangan kita ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita dekatkan di depan dada kita sambil kita kepalkan, seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian berikutnya adalah inti dari teknik grounding. Kita mulai fokus menstimulasi 5 panca indera kita. Bapak Ibu boleh lakukan ya di tempat masing-masing. Yang pertama adalah panca indera visual atau penglihatan kita. Coba Bapak Ibu sekalian lihat, perhatikan 5 benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, tunjuk benda tersebut dan berikan nama ya. Misalnya kalau saya di sini ada laptop, ada gelas, ada handphone, ada meja, ada remote. Nah, Bapak Ibu boleh coba melakukannya di tempat masing-masing. Tunjuk, fokus, dan beri nama 5 benda yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Dengan melakukan seperti itu, kita mulai fokus pada keadaan here and now, present moment, pada keadaan saat ini, di mana kita berada. Kemudian yang kedua adalah auditorik atau pendengaran kita. Coba Bapak Ibu dengerin 3-4 suara yang ada didengar oleh Bapak Ibu di tempat masing-masing. Kalau saya nih misalnya ya, ada suara motor lewat, ada suara orang bicara, ada suara angin dari AC. Bapak Ibu boleh coba dengar 3-4 suara yang ada di sekitar Bapak Ibu dan beri nama suara apa itu. Dengan melakukan seperti itu, kita mulai fokus pada keadaan di tempat kita dan akan terlepas dari pikiran dan perasaan yang berat. Kemudian organ penciuman kita. Coba tarik nafas dalam, hirup aroma udara apa yang kita cium saat ini. Ya, apakah aroma masakan mungkin, aroma kopi, atau aroma parfum yang kita pakai, aroma udara segar, gitu ya. Kita coba deskripsikan. Kemudian adalah pengecapan. Coba ambil permen, makan roti, atau minum teh manis atau kopi. Enjoy, nikmatin, dan coba deskripsikan rasa yang ada di mulut, lidah, dan bibir kita. Gitu ya. Ini adalah yang kita sebut namanya menstimulasi ya panca indera kita dalam teknik grounding. Kemudian adalah perabaan. Coba ambil satu benda yang ada di dekat kita, bisa itu celana, baju kita, atau pulpen, handphone, apapun yang ada di dekat kita, coba diraba seperti apa bentuknya, fokus gitu pada benda tersebut dengan perabaan dari telapak tangan ataupun jari-jari kita. Nah, inilah yang kita sebut namanya teknik grounding, Bapak Ibu sekalian. Teknik grounding ini akan mulai membuat kita fokus pada keadaan kita saat ini. Here and now, present moment. Mindfulness. Itu yang akan membuat kita terlepas dari pikiran dan perasaan yang berat. Teknik grounding ini memang tidak membuat badai emosi itu cepat menghilang. Tetapi waktu kita lagi ada pikiran dan perasaan yang berat, kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih safe. Ya. Kemudian teknik yang kedua adalah yang kita sebut teknik unhooking atau melepaskan diri. Saat kita merasakan pikiran, perasaan yang berat atau stres, kita cenderung melawannya, mencoba untuk menengkingnya. Dan kalau kita lakukan itu, biasanya kita jadi makin kelelahan. Dan umumnya kita jadi makin stres dan pikiran, perasaan kita jadi makin berat. Pada teknik melepaskan diri atau unhooking ini, ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mengizinkan pikiran dan perasaan itu kita rasakan pada diri kita. Mengizinkannya hadir, masuk ke dalam diri kita. Oke, ini ada pikiran perasaan yang berat ini, gitu ya. Aku persilakan pikiran perasaan berat itu datang kepada diriku. Kemudian langkah kedua, namai pikiran dan perasaan. Aduh, ini aku lagi marah, ini aku lagi kesel, aku lagi kecewa, aku lagi sedih. Apapun itu, berikan nama pada perasaan itu. Kemudian yang berikutnya, izinkan juga
perasaan itu untuk pergi meninggalkan kita dengan cara fokus kembali pada apa yang sedang kita kerjakan. Ini namanya adalah teknik unhooking atau melepaskan diri. Yang ketiga adalah teknik bertindak sesuai nilai. Bapak Ibu sekalian tentunya punya nilai-nilai penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menjadi orang seperti apa? Orang yang berbuat baik, ringan tangan, sabar, ramah, berkata-kata yang sopan, bekerja keras. Nah, ini adalah merupakan value atau nilai kehidupan kita. Saat kita menghadapi suatu peristiwa, situasi keadaan yang sulit, maka ada 3 pendekatan nih yang biasanya akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita pergi dan lari, gitu ya. Ada masalah di kantor, di tempat kerja, ya udah saya nggak mau kerja di sini lagi. Anak mahasiswa punya problem di kampusnya, ya udah saya nggak mau kuliah lagi. Itu pergi dan lari pendekatan yang dilakukan. Which is itu biasanya akan membuat masalah baru yang lebih besar. Yang kedua, kita menyerah dan meninggalkan nilai-nilai kita. Ada masalah di luar, tapi ketika datang ke rumah, anak dan istri jadi sasaran. Kita tadinya adalah seorang ayah yang sabar, yang baik, yang sopan, yang senang bermain dengan anak-anak. Kok ini sampai rumah jadi marah-marah, gitu, jadi kesel. Nah, itu artinya kita menyerah dan meninggalkan nilai-nilai kita. Tetapi ada pendekatan yang ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu adalah terima rasa sakit yang tidak dapat dirubah ini, tapi tetap jalankan nilai-nilai kita. Oke, ada problem di kantor, di tempat kerja, tapi ketika di rumah, kita tetap adalah seorang ayah yang baik pada anak dan istri kita. Kita adalah seorang istri yang selalu berbuat yang terbaik bagi keluarga kita. Itu namanya teknik bertindak sesuai nilai. Terima rasa sakit yang tidak dapat diubah, tapi tetap jalankan nilai Anda. Yang keempat adalah doing kindness, berbuat baik. Ternyata perbuatan baik ini sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Berbuat baiklah pada diri kita sendiri dulu. Jangan berikan kata-kata atau label-label yang buruk pada diri kita, tapi berikanlah kata-kata yang baik pada diri kita. Berbuat baik jugalah pada orang lain dengan memuji dia, men-like postingannya, berkomentar yang positif, memberikan sesuatu yang dia butuhkan, menolong orang lain. Itu semua adalah perbuatan baik yang akan memberikan emosi positif bagi diri kita, dan itu akan membuat kesehatan jiwa kita juga akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah memberi ruang. Memberi ruang ini coba kita lihat langit yang ada di atas kita. Langit itu punya ruang, Bapak Ibu sekalian. Tidak peduli seburuk apapun cuaca yang ada di langit. Mau ada hujan, petir, halilintar, panas terik, salju. Tetapi langit tidak pernah tersakiti, tidak pernah dirugikan oleh cuaca tersebut. Kita belajar dari langit, gitu ya. Berikan ruang terhadap pikiran dan perasaan kita yang berat tanpa tersakiti. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa juga membuka konsultasi online ya lewat aplikasi yang namanya Sehatpedia dari Kementerian Kesehatan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin berkonsultasi, itu bisa coba bergabung nih di aplikasi ini ya, Sehatpedia. Ya, sebagai bagian terakhir dari presentasi saya ini, meskipun tantangan kehidupan kita besar pada saat ini, tapi kita tetap dapat menghadapinya dengan tenang dan tersenyum. Hadapi masalah, kenali gejala stres, lakukan manajemen stres. Kalau ada gejala-gejala depresi, segera konsultasi ke profesional kesehatan jiwa untuk dapat pertolongan yang cepat dan tepat. Karena kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat, bisa berguna buat kita semua. Saya kembalikan ke Dr. Nahum. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Lahargo Kembaran atas penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, saya rasa kita semua yang mendengarkan di sini bukan hanya saja mengerti ya, tapi kita bisa mendapat berkat di mana kita bisa dikuatkan untuk dapat menghadapi stres ataupun masalah psikis, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya seperti tadi dok, saya juga gara-gara Zoom ini tiba-tiba kok internet kacau, jadi saya jadi stres dok. Iya. Tiba-tiba. Betul. Tapi ya puji Tuhan ya tadi setelah mendengar Dr. Lahargo dan juga bisa menenangkan ya, kita harus bisa tenang ya dok ya, bisa menghadapi masalah yang ada ya dok ya.
Benar sekali Dokter Nahum ya, tadi langsung grounding aja tuh ya, nah itu langsung bisa relax, bisa santai lagi tadi ya. Iya. Oke, Dok, sudah ada pertanyaan nih Dok. Oke. Oke, nanti saya ini ya Dok ya, ada 2 pertanyaan Dok. Yang pertama, apakah oke Dok, kalau ada orang yang merasa gangguan cemas untuk berobat ke terapis tapi menggunakan hipnotis Dok. Jadi apakah itu adalah hipnoterapi? Nah, itu pertanyaan pertama, Dok. Yang kedua, kalau umpama pasien dengan gangguan cemas ataupun gangguan depresi ataupun penyakit jiwa lain yang minum obat secara teratur, itu gimana caranya ya, Dok, supaya mereka itu nggak bosen dan tetap mau minum obat lagi yang diresepkan oleh dokter gitu. Apakah ada saran dari Dokter Hargo? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Nahum. Buat yang pertama gitu ya, jadi yang namanya masalah atau gangguan jiwa bisa mengenai siapa saja dan banyak sekali cara-cara terapi untuk mengatasinya. Hipnoterapi adalah salah satunya Bapak Ibu sekalian. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian itu datang kepada ahli hipnoterapi yang memang tersertifikasi secara legal. Kami para psikiater gitu ya itu mendapatkan materi hipnoterapi sebagai salah satu terapi yang bisa ngebantu orang dengan gangguan jiwa bisa pulih. Tapi harus hati-hati ya, di luar sana banyak sekali orang yang punya praktek hipnoterapi tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi segera datanglah memang ke ahlinya gitu ya. Ada beberapa psikiater, psikolog gitu yang memang mendalami untuk hipnoterapi ini. Tetapi hipnoterapi bukan satu-satunya cara ya untuk memulihkan kondisi kejiwaan. Yang paling baik harus dilakukan tadi, atur lagi dulu pola hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga, pola tidur, sama mindset, pikiran. Itu dasarnya banget. Kalau itu sudah baik Bapak Ibu lakukan secara disiplin, maka kita akan bisa menjadi lebih bagus tentunya. Bercerita kepada orang lain yang kita percaya, ada konselor misalnya di gereja, pendeta gitu ya, itu juga akan membantu kita menjadi lebih tenang. Jadi hal-hal dasar seperti itu yang juga perlu dilakukan. Baru yang kedua, jadi minum obat adalah salah satu cara untuk bisa pulih dari gangguan jiwa, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Jadi minum ketika kita dianjurkan untuk minum obat dari psikiater gitu ya, karena yang memberikan obat untuk kejiwaan itu hanya boleh dari psikiater ya. Jadi maka kita akan bersama-sama dengan psikiaternya coba untuk melihat nih strategi terapi yang akan kita jalankan ini seperti apa. Kontrol, konsultasi setiap bulan atau setiap 2 bulan gitu ya. Dan kita pastikan gitu ya bahwa kita mendapatkan informasi yang baik. Para psikiater akan melakukan yang namanya share decision making gitu ya. Jadi bersama-sama nih dengan pasien dan keluarga untuk kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Kalau memang dianjurkan harus minum obat teratur, gitu ya, artinya obat itu adalah alat bantu kita untuk bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan. Seperti kacamata, gitu ya. Kalau misalnya nih kita udah harusnya pakai kacamata, tapi kemudian kita nggak pakai kacamata, gitu ya, wah kelihatannya blur, gitu ya. Nggak bisa membaca, nggak bisa nyetir, nggak bisa beraktivitas. Nah, itu tentunya akan bisa mengganggu kegiatan kita, bahkan juga bisa membahayakan kita malah pada akhirnya gitu ya. Jadi obat itu sifatnya alat bantu dan ketika diberikan oleh profesional gitu ya, nggak usah khawatir gitu ya bahwa obat ini aman untuk digunakan jangka panjang. Karena ada beberapa obat psikiatri yang memang perlu dikonsumsi untuk jangka panjang, sama kayak penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit jantung gitu ya, yang memang harus minum obat teratur, rutin, agar tidak kambuh, tidak relapse, dan tidak sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Gitu ya. Nah ini yang bisa saya jawab, Dr. Nahum. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hargo, atas jawabannya. Saya rasa semua juga sudah bisa dipahami ya kata kalimat Dr. Hargo yang sangat jelas. Jadi kita tidak usah takut kalau memang sudah diberikan obat oleh psikiater. Ya kalau bagi yang rasa bosan atau apa, mungkin ini ya Dok ya, kita flashback lagi kenapa kita mau datang atau kenapa kita dibawa ke teman kita
pendengar kita ya dok ya, begitu ya? Benar Dokter Nahum. Benar. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Ya. Ini dok, kalau apa namanya? Jadi kalau seseorang sudah mengalami depresi gitu dok. Ya. Nah biasanya kan ya seperti yang tadi dokter katakan ya, dia mengurung diri, dia merasa sedih. Nah hidupnya tidak berguna, pikirannya selalu negatif. Nah itu sebaiknya kan memang kita bawa ke psikiater ya dok. Tapi bagaimana ya dok? Maksudnya sebelum kita bawa ke psikiater, apa yang kita sebagai orang Kristen terutama bisa lakukan terhadap orang yang memang punya teman ataupun saudara ataupun kenalan yang mengalami depresi. Kira-kira apa dan red flag-nya atau apa sih yang ini harus nih, ini udah gawat darurat nih, maksudnya gawat darurat jiwa yang memang harus kita bawa cepat-cepat ke psikiater seperti itu dok. Ya, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan kalau kita melihat ada gejala-gejala depresi atau gangguan jiwa lain pada kerabat kita, teman kita, atau saudara kita, gitu ya. Yang pertama adalah hadirlah sepenuh hati bagi mereka. Itu dulu, karena mereka sangat membutuhkan keberadaan kita yang memperhatikan kondisinya. Kemudian sampaikan kepada dia, aku ada di sini. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, kamu boleh sampaikan. Mungkin dia akan mulai dengan bercerita, gitu ya. Ketika teman, kerabat atau keluarga kita ini bercerita, gitu ya, tentang apa yang sedang dia rasakan, hindari terlalu cepat memberikan judgement, gitu ya, atau label atau nasihat, gitu ya. Kita dengarkan dulu apa yang dia rasakan, gitu ya. Kita respon dengan mengangguk, menyampaikan bahwa kita memahami apa yang sedang dia sampaikan tersebut. Itu artinya kita memvalidasi perasaan dia. Itu sangat dibutuhkan. Sehingga yang bersangkutan ini punya kesempatan untuk ventilasi, untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan tersebut. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya yang tadi Dr. Nahum sampaikan itu penting sekali gitu ya. Kapan sih keadaan urgent kita cepat-cepat nih harus bawa ke psikiater, psikolog, atau pekerja sosial, perawat jiwa, atau bahkan ke IGD gitu ya. Apabila didapatkan ada perilaku yang membahayakan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, itu urgent tuh, harus cepat-cepat ke IGD gitu ya. Ada perilaku melukai diri sendiri, perilaku mengancam dengan kata-kata, ataupun melukai orang lain dengan tindakan, itu cepat-cepat dibawa ke IGD, kemungkinan harus dilakukan perawatan untuk memastikan bahwa dia dalam kondisi safe dan aman gitu ya. Kalau kita bawa kontrol jalan itu adalah kalau kita 1 sampai 2 minggu aja kok ini nggak mau keluar kamar, menangis terus-menerus, bawaannya cemas, nggak bisa tidur, itu sudah mengganggu performance dalam hidupnya sehari-hari, mengganggu relasi dengan orang lain, nah itu juga merupakan indikasi untuk dibawa untuk rawat jalan ke profesional kesehatan jiwa. Seperti itu Dr. Nahum, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih dok. Ini masih ada banyak nih dok pertanyaan. Makin malam makin panas ya. Dok, kita lanjutkan ya dok ya. Silakan. Yang bertanya juga, sama nggak sih dok antara grounding dengan mindfulness dok? Itu yang pertama ya dok ya. Ya. Nah, yang kedua, boleh ini dok, kalau yang tadi hipnoterapi kan kita nggak boleh salah lah ya dok ya, mama harus ke yang memang sudah kompeten seperti ke SPKJ ya, spesialis kedokteran jiwa, atau mungkin hipnoterapis yang memang sudah qualified. Tapi memang tidak tepat, ada efeknya apa ya dok? Dari pengalaman setelah gitu. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu dok. Ya, yang pertama gitu ya, mindfulness itu adalah payung besarnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mindfulness itu adalah suatu teknik di mana kita itu coba untuk fokus pada keadaan here and now, present moment, kondisi saat ini gitu ya. Dan teknik grounding adalah teknik atau keterampilan, skill yang bisa kita pakai itu untuk kita bisa mendapatkan mindfulness tersebut gitu ya. Jadi seperti itu dia jawabannya. Kemudian berikutnya hipnoterapi. Ya, hipnoterapi ini bukan sekedar kita masuk ke alam bawah sadar, kemudian memberikan sugesti positif, tetapi ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, agar kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari hipnoterapi tersebut.
Karena ada beberapa pasien saya gitu ya, dia mengikuti sebuah sesi seminar gitu ya, sesi seminar nih gitu ya, memulihkan luka batin katanya gitu sesi seminarnya. Tapi kemudian ketika dia masuk ke alam bawah sadarnya gitu ya, ada inner child-nya yang terganggu, itu kan kalau sesi seminar hanya secara umum ya, general gitu ya. Si pemberi materinya itu tidak memberikan suatu terapi per individu gitu ya. Wah, malam-malamnya dia keluar semua emosi-emosi negatifnya, teriak-teriak, nggak bisa tidur, kondisi cemas depresi yang tadinya sudah sempat stabil gitu ya, itu menjadi exploded lagi ya, meledak lagi, dan itu membutuhkan penanganan yang ekstra tentunya. Jadi sesegera mungkinlah datang ke profesional yang memang punya keahlian ya, gitu ya. Nggak ada salahnya kita tanyakan dulu gitu ya, karena nggak semua psikiater, psikolog gitu ya yang juga punya kompetensi untuk melakukan hipnoterapi ini gitu ya. Tapi secara umum hipnoterapi ini udah nggak begitu kita pakai lagi sebenarnya untuk membantu proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa, karena ada berbagai teknik metode yang jauh lebih modern ya yang bisa kita pakai, dan itu sudah evidence based untuk membantu proses pemulihan ini. Dr. Nahum. Oke, terima kasih dok. Saya masih ada beberapa pertanyaan ini yang sudah datang, tapi saya coba buka dulu mungkin satu pertanyaan dari audiens, mungkin ada yang tanya dok, ke Dr. Lahargo mungkin. Ya, ada yang mau langsung ya nanya, silakan. Ya. Saya tunggu selama 10 detik. Kalau memang tidak ada, dok, dari Alwi. Ya Pak Alwi, silakan Pak Alwi, boleh ditanyakan ke. Ini penyakit mental ini bisa dari keturunan nggak dok ya? Oh ya, oke. Boleh langsung dijawab, Dr. Nahum? Ya silakan. Terus ada satu lagi dok, apakah penyakit mental ini bisa terjadi kepada orang yang lebih usianya lebih lanjut gitu dok? Baik Pak Alwi ya, jadi yang pertama, yang namanya suatu penyakit mental atau gangguan jiwa, itu penyebabnya ada 3 ya yang utama. Yang pertama adalah faktor biologi. Faktor biologi ini salah satunya adalah genetik. Benar sekali gitu ya. Jadi maksudnya genetik, maksudnya adalah ketika kita punya ada anggota keluarga hubungan darah, itu lebih beresiko, lebih rentan untuk terkena stres ataupun gangguan jiwa juga. Bukan berarti pasti kena, tapi lebih beresiko dibandingkan dengan orang yang lain. Sama aja kalau kita misalnya punya anggota keluarga yang kena jantung gitu ya, hipertensi, DM ya kan, kita harus lebih hati-hati karena kita lebih beresiko untuk terkena juga. Kemudian penyebab gangguan jiwa lain dari faktor biologi adalah kalau kena pukul, itu pun meningkatkan resiko. Penggunaan alkohol, penggunaan narkoba itu secara biologi akan segera mempengaruhi itu sel saraf di otaknya atau zat kimia atau neurotransmitternya. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Ya, faktor psikologis adalah berbagai peristiwa traumatis yang pernah dialami. Pernah mengalami kekecewaan, harapan yang tidak tercapai, ada kehilangan, ada kemarahan yang terpendam. Itu semua secara psikologis akan mempengaruhi seseorang untuk juga bisa terkena gangguan jiwa. Dan faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Seperti apa pola asuh di keluarga, lingkungan atau situasi sosial di pekerjaan, di rumah, ataupun di sekolah, di kampus, itu juga akan memberikan suatu pengaruh kepada seseorang sehingga bisa memunculkan suatu masalah ataupun gangguan kejiwaan. Seperti itu kira-kira Pak Alwi jawabannya gitu ya. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Dr. Lahargo karena memang waktu. Oh tadi usia lanjut ya belum dijawab ya Dokter Nahum ya. Ya jadi gangguan jiwa ini bisa mempengaruhi semua orang di setiap tingkatan umur ya, mulai dari anak-anak ataupun orang dewasa sampai lanjut usia. Namanya gangguan cemas, gangguan psikosis, gangguan depresi, gangguan bipolar, mood, itu bisa mengenai siapa saja di setiap tingkatan umur. Hanya kalau pada orang tua itu ada satu gangguan jiwa yang juga harus kita waspadai,
yaitu namanya demensia atau orang awam menyebutnya kepiting, memori, fokus, konsep. Yang paling banyak demensianya adalah demensia Alzheimer. Nah, ini mungkin next time kita bisa bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alwi. Gimana, sudah jelas jawaban dari Dr. Lahargo? Thank you. Oke, terima kasih Pak Alwi atas pertanyaan. Sama-sama Pak. Ada 4 pertanyaan lagi karena memang waktu sudah ini, jadi kita batasi ya dari 4 pertanyaan ini. Nanti kalau memang ada beberapa pertanyaan yang saya yakin juga masih banyak di sini yang mau bertanya, bisa konsultasi ataupun bertemu dengan Dr. Lahargo ya Dok ya, di tempat praktek. Ya, saya sudah sampaikan juga nomor WA dan alamat Instagram saya, sama materinya juga sudah saya sampaikan di kolom chat gitu ya. Bapak Ibu sekalian silakan mengaksesnya. Terima kasih banyak Dr. Lahargo untuk keterbukaannya. Oke Dok, kita lanjut ke pertanyaannya. Saya ada beberapa teman Dok yang dalam kondisi jiwa yang sulit. Kadang kalau sudah di tahap delusi dan kecemasan berlebih, jangankan obat, hidup sehat yang baik saja saran dari keluarga dan dokter ditolak. Nah, dikala nyawa sudah terancam karena kesehatan fisik yang terus menurun, apa yang keluarga harus lakukan gitu Dok? Jadi gimana nih disarankan untuk hidup sehat aja nggak mau, apalagi disuruh minum obat dia nggak mau gitu Dok. Kira-kira dari keluarga yang bisa dilakukan Dok? Ya, jadi di dalam kesehatan jiwa ada yang kita sebut namanya atau tilikan. Itu adalah kemampuan yang bukan pertolongan atau enggak gitu ya. Nah, kalau orang insight-nya itu sudah buruk gitu ya, sudah rendah sekali, dia nggak sadar bahwa dia butuh pertolongan. Artinya di sini dibutuhkan peran aktif dari anggota keluarga yang terdekat gitu ya. Jadi bukan sangat sering juga gitu ya itu didapatkan bahwa anggota keluarga nih bersama-sama gitu ya membawa gitu ya pemeriksaan ataupun perawatan di rumah sakit atau di tempat rehabilitasi gitu karena tujuannya untuk melakukan pemulihan. Karena begini Bapak Ibu, gangguan jiwa ini lebih cepat dan tepat ditangani, hasilnya akan bagus gitu ya. Recovery is possible. Yang bersangkutan akan kemudian berkurang dan hilang gangguan jiwanya dan bisa berfungsi, bisa produktif kembali. Tapi kalau terjadi keterlambatan, ada durasi waktu yang lebih lama, itu sel-sel saraf yang di dalam otaknya itu menjadi lebih sulit untuk pulih. Biasanya dibutuhkan pengobatan dengan dosis yang lebih tinggi atau waktu yang lebih lama untuk proses pemulihannya. Jadi diusahakan untuk bisa segera dibawa berkonsultasi dan berobat. Beberapa rumah sakit jiwa atau beberapa yayasan tempat rehabilitasi juga punya mekanisme penjemputan pasien gitu ya yang bisa juga dimanfaatkan kalau memang ada perilaku yang membahayakan di mana keluarga tidak punya kapabilitas untuk mengatasi hal itu. Minta pertolongan dari warga atau aparat setempat juga akan bisa membantu untuk membawa yang bersangkutan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat pertolongan. Dr. Nahum. Oke, terima kasih Dok. Berikutnya ini Dok, mengenai tidur nih Dok. Ada 2 pertanyaan mengenai tidur Dok. Oh ya, ya. Yang pertama, kalau sering bermimpi di dalam tidur gitu Dok, ada hubungannya dengan nggak sih? Apakah kualitas tidur kita akan terganggu kalau frekuensi bermimpinya cukup sering? Itu yang pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana Dok tips untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur yang cukup dari sisi kedokteran jiwa? Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Dr. Nahum. Jadi yang namanya mimpi itu adalah bagian dari suatu arsitektur tidur gitu ya. Jadi setiap orang itu punya arsitektur atau fase-fase tidurnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ada fase awal, fase pertengahan, ada yang namanya fase non-rapid eye movement, ada yang fase rapid eye movement gitu ya. Nah, tidur mimpi itu adalah bagian dari fase tidur dari seseorang. Jadi kalau seorang ahli psikiater yang namanya Sigmund Freud ya punya buku namanya Interpretation of Dream gitu ya. Jadi mimpi itu adalah sebenarnya bagian dari representasi alam bawah sadar dari seseorang gitu ya.
pada waktu kita sedang sadar nih kalau ada masalah, situasi yang berat, maka kita punya mekanisme defense itu untuk merepresi dia ke alam bawah sadar kita, sehingga kita nggak ingat lagi secara sadar. Tapi sewaktu-waktu kalau ada hal-hal yang men-trigger, dia bisa muncul ke permukaan kembali, dan itu munculnya dalam mimpi. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sudah mengganggu, nah disinilah boleh kita coba mengatasinya. Ada yang namanya beberapa rumah sakit itu punya yang namanya sleep study atau polisomnografi. Itu adalah merupakan suatu laboratorium tidur untuk melihat nih secara keseluruhan kita punya problema tidur apa, gitu ya. Dan itu akan membantu kita lebih menyadarinya. Nah, yang kedua tadi, bagaimana agar kita punya kuantitas dan kualitas tidur yang baik. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan teknik yang namanya sleep hygiene atau higiene tidur. Higiene tidur atau sleep hygiene adalah berbagai langkah praktis yang bisa kita lakukan agar tidur kita lebih nyenyak. Yang pertama, bangun dan tidurlah pada waktu yang sama setiap hari, gitu ya. Karena tubuh kita ini punya biological clock atau jam biologis. Kalau kita mengikuti jam biologis itu dengan baik, maka kita akan bisa lebih nyaman tuh tidurnya. Kemudian yang kedua, hindari berbagai makanan dan minuman yang bisa membuat kita terganggu tidurnya. Berbagai minuman misalnya seperti kopi, teh gitu ya, atau minuman beralkohol, dan juga berbagai minuman berenergi gitu ya, itu juga bisa membuat tidur kita terganggu tuh, itu dihindari dulu. Kemudian berolahragalah gitu ya, karena ketika kita berolahraga, dan hindari berolahraga yang terlalu malam atau dekat dengan waktu tidur, karena itu bisa mengganggu tidur kita. Sleep hygiene yang berikutnya adalah tidurlah dalam keadaan ruangan yang lebih gelap. Karena pada keluarkan melatonin, itu adalah hormon tidur yang akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur, tidak melakukan aktivitas lain selain tidur di tempat tidur. Jadi jangan baca di tempat tidur, jangan lihat gadget di tempat tidur, atau nonton di tempat tidur gitu ya. Jadi kalau udah memang pengen tidur, baru ke tempat tidur. Kalau sudah berbaring 15 menit tapi belum bisa tidur, segera bangun dari tempat tidur, lakukan aktivitas lain. Buat ruangan tempat tidur itu nyaman dari temperaturnya, jauh dari suara-suara yang mengganggu. Lakukan teknik progressive muscle relaxation seperti tadi, juga akan membantu tidur akan menjadi lebih nyaman. Kemudian makan makanan yang mengandung triptofan, itu pun akan membuat tidur lebih nyenyak. Itu adanya di susu, pisang, keju, gitu ya. Itu meningkatkan serotonin di otak, dan itu akan menjadi membuat tidur kita juga lebih nyaman. Hindari makanan-makanan yang mengandung gula atau karbohidrat yang tinggi, karena itu akan menyebabkan metabolisme kita meningkat tuh sebelum tidur ya. Ya, itu adalah berbagai langkah-langkah praktis yang kita sebut sebagai sleep hygiene untuk membantu tidur kita bisa lebih nyenyak, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dr. Nahum. Dan kembali dok, ini dua pertanyaan terakhir ya dok. Untuk risperidon dok, sebenarnya itu kan obat skizofren ya dok ya, kalau tidak salah ya dok ya. Antipsikotik ya. Oke dok ya, oke. Nah itu kalau diminum, jadi ada pasien Parkinson, tapi dia kayaknya juga punya halusinasi gitu dok. Jadi diberikan sama dokternya itu risperidon. Nah apakah ada efek jangka panjang kalau diminum jangka panjang gitu dok, efek samping risperidon? Yang kedua, ada seseorang yang ada dalam pengobatan depresi. Nah, dia bertanya, gimana ya dok, kira-kira cara supaya saya bisa lepas dari depresi pengobatan ini gitu, biar depresi cepat hilang gitu dok. Oke, mungkin itu dua pertanyaan terakhir hari ini. Ya, terima kasih Dr. Nahum. Ya, risperidon adalah salah satu golongan obat antipsikotik. Ya, dia akan menstabilkan zat kimia di otak yang namanya dopamin. Jadi pada orang yang punya halusinasi, yaitu pada pasien skizofrenia atau bipolar dalam kondisi yang berat atau pada anak yang autisme gitu ya, maka itu dopamin di otaknya tinggi sekali ya. Nah, risperidon ini akan mengurangi itu kadar dopamin di otak.
Nah, itu yang akan menghilangkan kemudian gejala-gejala halusinasi ataupun delusi serta wahamnya. Tetapi risperidon ini selain manfaat yang kita dapatin punya efek samping. Nah, efek samping disebut extrapiramidal symptom. Biasanya pada dosis di atas 3 mg gitu ya, risperidon itu. Sehingga psikiater biasanya akan memberikan obat antinya, yaitu yang kita sebut trihexyphenidyl atau heximer, arkin. Nah, itu akan membantu menetralkan efek Parkinson-nya. Gitu. Parkinson itu tremor, gemeter, badannya kaku, jalannya seperti robot gerakannya, atau mata agak naik ke atas. Nah, itu efek yang bisa ditimbulkan. Ataupun bisa kita lakukan switching, diganti obatnya. Sekarang ini banyak sekali golongan obat lain yang sama manfaatnya dengan risperidon, seperti aripiprazol, olanzapin, Seroquel gitu ya, itu memiliki efek Parkinson yang lebih minimal atau hampir tidak ada kalau memang rasanya mengganggu. Jadi konsultasikan dengan psikiaternya supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan terhindar dari efek samping yang mengganggu tentunya. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu depresi. Ya, depresi bisa dipulihkan ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan, ya pengobatan itu ada obat antidepresi, biasanya 6 bulan sampai 2 tahun pengobatannya. Nah, setelah depresinya ini berkurang dan hilang, maka dosis obat akan dikurangi secara bertahap atau kita sebut namanya tapering off. Sampai nanti dosis kecil, itu adalah dosis maintenance. Nah, di dosis kecil ini kita bisa melakukan yang namanya drug holiday. Jadi 1 hari tidak minum obat dalam 1 minggu, gitu ya. Misalnya hari Minggu nggak minum obat, kita evaluasi dalam 1-2 bulan. Ternyata kita fine-fine aja. Kita tingkatkan kemampuan kognitif kita, manajemen stres kita jadi lebih baik, kita kelilingi diri kita dengan support system yang bagus. Nah, lama-kelamaan drug holiday-nya ini bisa ditambah. 2 kali dalam 1 minggu, 3 kali. Ada beberapa pasien saya yang bisa dia tidak minum obat lagi dari depresinya dan dia sudah cukup nyaman untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari sambil diajarin bagaimana caranya melakukan relapse prevention atau pencegahan agar tidak kambuh. Jadi dia mengenal nih, awareness-nya ditingkatin. Kalau ada misalnya sulit tidur, udah mulai ada overload pekerjaan, itu ada resiko nih untuk terjadi kekambuhan. Sehingga dia tahu langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Seperti itu jawabannya, Dr. Nahum. Oke, terima kasih dok. Saya yakin bahwa sebenarnya di sini para jemaat semua pasti masih banyak ya yang ingin bertanya kepada dokter, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Satu lagi boleh nggak, Dr. Nahum? Boleh dah. Ya. Oke, tadi kan Dokter Lahargo ada sebut melatonin ya dok ya? Ya. Nah itu melatonin boleh dikonsumsi jarak panjang nggak gitu? Maksudnya ya konsumsi terus-terusnya gitu. Nah. Ya, baik. Dokter Nahum izin langsung menjawab. Silakan dok. Ya. Jadi melatonin itu sebenarnya adalah zat kimia yang secara alami Pak ada di dalam otak kita gitu ya. Nah, tadi banyak cara untuk bisa meningkatkan melatonin sehingga kualitas tidur kita baik. Salah satunya adalah dengan mengurangi paparan cahaya yang terlalu berlebihan gitu ya. Tapi sekarang ada juga obat yang memang mengandung melatonin. Jadi secara eksternal gitu ya. Jadi obat-obatan yang bisa membantu tidur harapannya adalah tidak dikonsumsi secara terus-menerus, Pak, gitu ya. Jadi hanya membantu untuk short term aja, gitu ya, untuk jangka pendek saja. Sambil kita perbaiki tadi sleep hygiene kita, gitu ya. Atau kita coba lihat nih, ada faktor-faktor lain nggak yang kira-kira membuat tidur kita menjadi terganggu. Kalau kita ada hipertensi, sakit jantung, diabetes, itu juga diatasi dulu agar tidur kita juga bisa lebih baik. Beberapa obat-obatan, makanan, minuman, kita hindari juga agar tidur kita juga bisa lebih bagus. Kalau mau tidur siang, itu syaratnya tidak boleh lewat dari jam 3 sore, dan tidur siang itu paling lama cuma boleh 1 jam. Itu akan membuat tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Seperti itu jawabannya. Terima kasih.
Thank you, Dok. Sama-sama, Pak Ali. Oke, terima kasih. Ya, saya rasa udah waktunya kita untuk menutup webinar pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata kami yang tidak berkenan, juga gangguan internet dan segala macamnya. Biarkan kita tetap bisa mengambil hikmahnya. Sebelum kita menutup, saya minta tolong kesediaan untuk Pendeta Hardy Varianto untuk menutup di dalam doa dan doa berkat buat kita semua. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang terjadi pada malam hari ini bukan kebetulan. Tapi Engkau sudah memilih, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, memberikan pencerahan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan kepada hamba-Mu, kelengkapan, bahkan pengalaman-pengalaman di dalam pelayan baik di gereja tetapi juga secara psikologis. Terima kasih Tuhan. Pemaparan yang sangat indah dan jelas pada malam hari ini melalui hamba-Mu, kami mengucap syukur. Bila apa yang sudah dipaparkan, apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat, membawa pertolongan bagi umat-Mu yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin apa yang terjadi pada malam ini bagian daripada kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada umat-Mu. Kami menyerahkan akan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memakai beliau. Engkau sudah memakai hamba-Mu ini, baik di gereja maupun di tengah-tengah daerah negara dan bangsa ini. Kiranya Tuhan terus memakai beliau di dalam pelayanan, baik terhadap umat-Mu, juga terhadap negara dan bangsa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama hadir. Kiranya Engkau Allah sumber berkat dan sejahtera mengeruniakan kepada kami semua damai sejahtera yang melampaui akal budi, bahkan menaungi melindungi kehidupan kami. Apabila kami selesai seluruh webinar pada malam hari ini dan berpisah satu dengan yang lain, karuniakanlah kepada kami istirahat yang secukupnya dan pulihkan segala kesehatan dan stamina kami untuk menghadapi hari yang baru. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Engkau Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hardy atas doanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Lahar Kembaran, spesialis kedokteran jiwa, yang sudah menyempatkan waktu untuk memaparkan materi yang begitu berguna. Dan biarkan kita semua diingatkan kembali bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, ya. Dan juga jangan punya stigma negatif kalau orang berobat ke psikiater, ya. Psikiater bukan dokter gila, ya. Psikiater itu kita semua yang punya masalah kejiwaan, baik itu depresi, fobia, segala macamnya, kita tetap bisa untuk konsultasikan. Lebih baik, lebih cepat mencari pertolongan dibandingkan kalau memang sudah berat. Seperti itu. Oke, saya akhiri webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kekurangannya, kami mohon maaf. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.